Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal asik berlatih pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 64 sampai dengan halaman 65. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 kilometer dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 kilometer? Berarti yang diketahui P sama dengan 9 kilometer per jam. Sedangkan S sama dengan 27 kilometer. Yang ditanya adalah berapakah nilai T? Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 kilometer? Baiklah, kita jawab. Di mana T sama dengan waktu tempuh itu sama dengan S per P. Sama dengan S-nya adalah 27 kilometer dibagi 9 kilometer per jam. Kilometer dengan kilometer bisa kita sederhanakan. 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. Satuannya adalah jam. Lanjut soal nomor 2. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 kilometer. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Diketahui S sama dengan 4 kilometer. Kemudian kecepatannya P sama dengan 250 meter per menit. Nah, karena satuannya di sini meter dan di sini kilometer, yang satuan jarak atau S kita rubah ke satuan meter. Kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti kali 1000 ya. 4 dikali 1000 sama dengan 4000 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu tempuh ya, atau T. T sama dengan S per P sama dengan 4000 dibagi 250 meter per menit. Meter ke meter bisa kita sederhanakan. Nolnya bisa kita sederhanakan 01, sini juga 1. 400 dibagi 25 itu sama dengan 16 satuan menit. Nomor 3. Setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Maka diketahui S sama dengan 320
kilometer. Sedangkan P kecepatannya 60 kilometer per jam. Pertanyaan adalah T sama dengan S per P. S-nya tadi berapa? 320 satuan kilometer dibagi 60 kilometer per jam. Sama dengan kilometer dengan kilometer kita sederhanakan. 320 dibagi dengan 60. Nolnya bisa kita coret dulu satu-satu. Berarti tinggal 32 per 6. Satuannya sudah menjadi jam. Kita teruskan di sebelah sini. T sama dengan 32 dibagi dengan 6. Itu sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bilangan yang mendekati adalah 5. 5 dikali 6 30. Sisanya jadi 2 per 6 jam. Maka T sama dengan 5. 2 per 6 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 1 bagi 2 3. Berarti 5 1 per 3 jam. 5 1 per 3 jam ini sama artinya dengan 5 jam 20 menit. Jadi sepertiga jam itu adalah 20 menit. Nomor 4. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Berarti diketahui S sama dengan 15 kilometer. P sama dengan 50 kilometer per jam. Dan ditanya adalah waktunya ya. T sama dengan S per P sama dengan 15 kilometer per 50 kilometer per jam. Kilometer dengan kilometer kita sederhanakan, sama dengan sama-sama dibagi 5 ya. Bagi 5, 15 dibagi 5 3. 15 dibagi 50 dibagi 5 itu 10. Jadi hasilnya adalah 3 per 10 jam. P sama dengan 3 per 10 jam. Ini kita rubah ke satuan menit karena yang ditanyakan adalah menit. Maka kita kali dengan 60 ya. 3 per 10 dikali 60 satuan menit sama dengan, sama-sama bagi 10, 1 bagi 10 6. Maka 3 kali 6 itu sama dengan 18 menit. Kita lanjut soal nomor 5. Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Kecepatan becak motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Berarti diketahui S sama dengan
3 kilometer. P sama dengan 15 kilometer per jam. Yang ditanya adalah waktu ya, atau pukul berapa ya, bukannya pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar. Bu Anjar tiba di pasar. Tiba di pasar ya, itu yang ditanyakan. Berarti pertama kali kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh ke pasar ya. T sama dengan S per P. S 3 kilometer per 15 kilometer per jam. Kilometer dengan kilometer kita sederhanakan. Maka ini sama dengan sama-sama bagi 3, 1 bagi 3, 5 ya. Jadi 1/5 jam. T sama dengan 1/5 jam itu sama artinya dengan berapa menit? Ini harus kita kali dengan 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Sama-sama bagi 5. 1 bagi 5, 12. 1 kali 12 per 1 berarti 12 menit. Jadi yang ditanyakan pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar. Berarti kita tuliskan tadi berangkat pukul 6. Pukul 6. Terus waktu tempuh itu kita udah cari tadi, waktu tempuh selama 12 menit. Berarti tiba di pasar kita jumlahkan itu 0 tambah 2, 0 tambah 1, 1, 0, 6. Jadi tiba di pasar itu pukul 6.12 ya, pukul 6:12 atau pukul 6:12 menit ya. Nomor 6, sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh jarak 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut? Baik, kita buka dulu soalnya. Diketahui jarak sama dengan 60 km. Ini kita bedakan jarak yang pertama untuk 60 km membutuhkan waktu T1 sama dengan 45 menit. Kemudian untuk jarak 20 km berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 20 km tersebut? Itulah kira-kira yang ditanyakan. Jadi kita bisa buatkan begini ya. Untuk 60 km membutuhkan waktu 45 menit. Nah, sedangkan untuk 20 km membutuhkan waktu berapa? T2 menit. Jadi yang kita cari adalah T2. Jadi untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, kita gunakan perbandingan jarak dengan jarak, waktu dengan waktu. Nah, begitu untuk penyelesaian lebih cepat ya. Jadi kita tuliskan
Jarak yang pertama 60 km per 20 km sama dengan 45 menit per T2 menit. Oke, kita lakukan perkalian silang ya. T2 nih 60 km dikali T2, 60 km dikali T2 sama dengan, kalikan lagi ke sini, 20 km dikali 45 menit sama dengan, kalau ditanyakan T2 maka 20 km kali 45 menit per 60 km. 20 km dikali 45 menit per 60 km. Maka T2 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, kilometer dengan kilometer. Kemudian sama-sama dibagi 20. 20 dengan 60 sama-sama bagi 21, ini bagi 20 3 ya. Nah, 1 kali 45 berarti 45 per 3 satuan menit. Maka T2 sama dengan 15 menit. 45 dibagi 3 adalah 15 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 20 km itu adalah 15 menit. Nomor 7. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah 4 km. Benny berangkat dari rumah pada pukul 6.15. Pukul berapa Benny sampai di sekolah? Diketahui P sama dengan 200 meter per menit. Kemudian jaraknya S 4 km. Karena di saat satuan kecepatan di sini adalah 200 meter per menit, maka satuan jaraknya kita konversikan ke satuan meter. Nah, 4 km itu kan turun 3 tingkat, berarti 4 dikali 1000, 4000 meter. Nah, sebelum kita cari pukul berapa Benny sampai di sekolah, terlebih dahulu kita cari dulu apa? Tercari dulu lama perjalanan ya, lama waktu perjalanan. Yang ditanya adalah pukul berapa Benny sampai di sekolah. Ini yang ditanyakan. Sebelum kita cari pukul berapa Benny sampai di sekolah, kita cari dulu lama di waktu tempuh dari jarak sekolah dari rumah ke sekolah. Maka T sama dengan S per P. Nah, S-nya adalah 4000 meter dibagi dengan 200 meter per menit. Meter dengan meter bisa kita sederhanakan. Kita coret 2 nolnya, 2 dengan 2, 40 dibagi 2 sama dengan 20 satuan menit. Jadi waktu yang dibutuhkan dari rumah Benny ke sekolah itu adalah 20 menit. Pertanyaannya, pukul berapa Benny sampai di sekolah? Berangkat tadi pukul 6.15 menit. Kemudian waktu tempuh atau waktu perjalanan
itu 20 menit. Kemudian bisa kita cari waktu sampai ya, atau B ini sampai di sekolah, itu kita jumlahkan 5, 3, 6, 0. Jadi B ini sampai di sekolah pukul 6.35 menit. Nomor 8. Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Fida 30 km per jam. Bu Fida sampai di kantor pukul 6.45. Pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah? Diketahui S sama dengan 10 km jaraknya ya. Kemudian kecepatannya 30 km per jam. Nah, sekarang kita cari dulu lama waktu atau waktu di perjalanan ya. T sama dengan S per P sama dengan 10 km dibagi 30 km per jam. Kilometer bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 10, 1 bagi 10, 3. Jadi 1 per 3 jam. 1 per 3 jam ini sama dengan 1 per 3 dikali 60 menit. Itu sama dengan, sama-sama bagi 3, 20. 20 kali 1, 20 menit. Jadi lama di perjalanan itu adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Bu Fida berangkat ya. Tiba di kantor tadi pukul 6.45. Kemudian lama perjalanan atau T itu 20 menit. Kemudian berangkat pukul berapa? Bisa kita cari. Berarti pukul berapa Bu Fida berangkat? Itu kita kurangkan. 5 kurang 0, 5. 4 kurang 2, 2. 0, 6. Jadi Bu Fida berangkat pukul 6:25 menit. Nomor 9. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek dengan jarak 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Maka di sini diketahui S sama dengan 9 km. Kecepatannya 45 km per jam. Nah, sebelum kita cari pukul berapa ayah sampai di rumah nenek, terlebih dahulu kita cari waktu ayah di perjalanan atau T. T itu sama dengan S per P sama dengan 9 km per 45 km per jam. Kita sederhanakan kilometer, sama-sama bagi 9. 1 bagi 9 itu 5. Jadi lama perjalanan ayah itu adalah 1/5 jam. Nah, 1/5 jam itu sama dengan 1/5 dikali 60 menit. Kita rubah ke satuan menit. Bagi 5 1, bagi 5 12. 12 bagi 5 12. Maka diperoleh 12 menit. Jadi lama ayah di perjalanan menuju rumah nenek itu adalah 12
menit. Sekarang ayah itu berangkat pukul 7.35. Lama di jalan, lama perjalanan itu 12 menit. Maka bisa kita cari tiba di rumah nenek, tiba tujuan itu adalah, dijumlahkan 5 tambah 2 7, 3 tambah 1 4, pukul 7.47 menit. Nomor 10, Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali istirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Diketahui S sama dengan 200 kilometer, sedangkan kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Nah, sekarang kita cari dulu lama ayah di perjalanan, Pak Agung ya, lama Pak Agung di perjalanan. T sama dengan S per P sama dengan 200 km per 50 km per jam. Kilometer kita sederhanakan, coret 001 11 ya. Nah, 20 dibagi 5 adalah 4 satuan jam. Jadi lama ayah di perjalanan itu adalah 4 jam. Maka dengan itu kita tuliskan dulu, Pak Agung itu berangkat pukul 10.20 menit. Istirahat, ada waktu istirahatnya. Istirahat dia 20 menit. Kemudian lama perjalanan. Lama perjalanan tadi, perjalanan itu 4 jam. 04.00. Kita jumlahkan 0 4 4 1. Jadi tiba di tujuan pukul 14.40 menit. Baiklah dari semuanya, sampai di sini dulu pembahasan soal pada halaman 64 sampai dengan halaman 65. Sampai ketemu di video selanjutnya.